Itu lebih baik begitu. Mereka menyalurkan fatrahnya, rasa jenuh dalam hidupnya, kesolawatan begitu, meskipun secara adat mungkin kurang pas bagi kita itu ya. Tapi itu tidak maksiat, jelas tidak maksiat. Daripada mereka lari ke maksiatan itu besar. Bayangkan kita melarang mereka terus lari. Wong banyak yang tatuan tuh. Itu berkata, innama ghalabtu, sesungguhnya saya bisa menang maksudnya, menang atau unggul atau sukses lah. Kalau ngantuk itu biasanya bahasa Arabnya walaba an-naum. Ngantuk itu mendominasi dia sehingga kalah, tidak kuat. Ini namanya innama ghalabtu, sungguhnya saya menang, bisa dominan begitu, ala surokai, terhadap lawan-lawanku, terhadap teman-temanku ya. Saya bisa unggul melebihi teman-temanku itu kenapa? Bi'allam yaqli al-fatrah, dengan tidak boleh terjadi al-fatrah, kevatuman. Bi'allam yaqli, dengan tidak terjadi al-fatrah. Saya tidak pernah mengalami al-fatrah. Al-fatrah itu apa tadi? Vakum, titik jenuh ya, titik jenuh. Itu akhirnya efeknya malas dan nganggur gitu. Futur. Wal ittirab, dan kebingungan. Fit tahsil, di dalam meraih, di dalam berproses. Wal ittirab, dan kebingungan, fit tahsil, di dalam berproses. Kan ada masanya kita itu bingung gitu saja. Ini kemana gitu, stagnan akhirnya. Tolak ini kemana ya? Gimana? Ini apa yang harus saya lakukan? Itu al-fatrah. Biasanya efeknya kemudian tidak ngapa-ngapain. Makanya di awal disebutkan fa innaha afat. Karena itu penyakit, maka pelajar itu harus menghindari terjadinya futur atau fatrah tadi itu. Meskipun ini normal saja. Normal maksudnya semua orang akan berada di titik itu. Ada waktunya orang itu berada masa fatrahnya, masa jenuhnya, sehingga dia malas ngapa-ngapain. Tapi adab taklim ini ngajak untuk memprosesnya biar cepat hilang. Kalau itu muncul natural saja, seperti rasa cinta dan benci itu normal saja muncul pada orang. Cuman manusia yang punya ilmu dan adab, dia punya cara untuk mengondisikan itu gitu. Kalau sedang muncul rasa suka, dia kondisikan dengan baik. Kalau muncul rasa benci, dia kondisikan dengan baik, dengan ilmu dan adab. Sama fatrah ini natural. Dia pasti muncul di setiap orang, tapi ilmu kita dan adab kita itu membimbing untuk bagaimana memproses fatrah itu, rasa jenuh itu menjadi cepat hilang dan tersalurkan pada hal yang baik. Dulu itu ada, ini sahabat ya sahabat Rasulullah itu, ada di beberapa riwayat itu, ada sahabat yang ibadahnya tanda petik at-tasyaddud, ekstrim. At-tasyaddud fil ibadah. Kalau sekarang usah mungkin tasyaddud fil ibadah. Ekstrim di dalam beribadah. Semalaman tidak tidur. Kemudian tiap hari puasa, jarang mau makan. Kemudian tidak pernah istirahat gitu. Ada yang begitu. Terus dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ada seseorang yang ibadahnya ekstrim sekali. Rasulullah menjawab begini. Inna dzalika syirrun wa likulli amalin sirratun. Itu adalah semangat ya, semangat dia yang berlebihan, dan setiap orang itu ada semangatnya. Tetapi wa likulli syirratin fatrah, katanya Rasul. Tapi setiap semangat itu ada masa jenuhnya. Katanya Rasul, setiap semangat itu nanti ada titik jenuhnya. Maka orang yang cerdas itu dia ngerti pola-pola itu, kapan waktunya saya jenuh, dia sudah kondisikan sejak awal. Dia tahu pola-polanya. Oh, ini kalau saya teruskan ini jenuh nanti. Sebelum muncul jenuh dia sudah kondisikan dulu sehingga tidak muncul. Itu bedanya orang yang ngerti ilmu sama adab memproses ini saja. Sehingga kemudian katanya Rasulullah, ini gara-gara ada seseorang saja puasa terus, ditunggu sama Rasulullah. Oh, puasa ini aja, puasa 3 kali sebulan. Kau tiap hari puasa. Sama Rasulullah puasanya 3 kali saja sebulan. Ayyamul Bait saja. Itu kan setara sebulan saja.
Kemudian orang ini jawab, ya Rasulullah saya mampu lebih dari itu. 3 kali sebulan itu terlalu kecil bagi saya, mungkin gitu bahasanya. Saya mampu lebih dari itu. Oh sudah, kalau gitu kamu puasa 1 hari, besok tidak puasa, 1 hari besok puasa lagi. Puasa Daud saja ya. Kalau lebih banyak kan dari Ayyamul Bid. Kamu kalau merasa mampu puasa ini. Orang ini bilang, saya masih lebih mampu dari itu lagi ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak marahi orang ini, meskipun dia melebihi batas ya. Tapi Rasulullah malah memberikan rumus ya, bahwa setiap amalan itu ada titik semangatnya, tetapi walikulli syirratin fatrah. Tetapi setiap semangat itu ada titik jenuhnya, ya. Rasulullah melanjutkan, faman kanat sirratuhu atau fatratuhu ilal iktisad was sunnah. Kalau masa vakumnya, masa jenuhnya dia dialirkan untuk hal yang sunnah atau hal yang iktisad. Iktisad itu tengah-tengah, tidak terlalu kenceng kanan kiri itu, maka dia itu baik. Orang yang masa jenuhnya, kan ada orang jenuh kemudian larinya kemana-mana, ya. Orang-orang yang di diskotik kemudian ke klub malam gitu kan ya, itu sebenarnya sedang nyari pelarian fatrohnya, masa jenuh hidupnya, ya. Rasulullah ngasih rambu-rambu, siapa yang fatrohnya dialirkan kepada yang sunnah, bisa ya, mengalirkan jenuh ke hal yang sunnah, bisa sekali, nah, bisa. Dan kemarin di belakang malam Senin itu, malam Maulid, ada Maulid Multan ya di belakang itu, undang habaib. Ada sholawatnya besar sekali. Nah terus sebelumnya memang di rapat saya masuk panitia, ada yang sempat melarang kalau ada sekermannya tidak usah hadir karena itu bikin kisruh biasanya. Yang bawa bendera-bendera besar itu terjadi silang pendapat di forum itu. Loh, kita memang tidak pernah ngundang siapa, tidak pernah ngundang secara khusus sekermania. Tapi siapapun yang datang masuk kita tolak, kan tidak bisa. Sudah, yang penting kita kita edukasi, kita arahkan biar tertib bersolawatnya. Nah kemudian di malam hari itu ada laporan banyak sekelompok anak-anak yang itu sekermania tidak boleh masuk sampai di gitu kan. Saya bilang lo suruh masuk aja, mereka jauh-jauh loh dari lingkar timur, yang kaki kan. Ada yang dibawa sama ibu dan bapaknya. Tapi jelas kan, benderanya tinggi sekali. Besar ini, jadi dia sendiri yang goyang-goyangkannya gitu. Ya Allah, anak kecil itu saya pikir. Terus masukkan aja, saya bilang. Mereka itu sudah untung tidak lari ke maksiat, tidak lari ke orkes dan lain. Mereka sini selawat. Tidak mungkin maksiat di forum ini, saya bilang. Hanya faktor adab saja yang kita benarkan nanti. Sudah masukkan aja, tidak apa-apa. Saya masukkan aja. Masukkan hanya dikawal sama teman-teman Jakarta lewat belakang gitu. Masuk, anak kecil buahnya ada puluhan itu dengan benderanya yang masya Allah. Saya sendiri bisa enggak ya sekuat itu? Anak kecil itu kuat mungkin karena tadi energinya, energi cinta, kemudian minat, kemudian unlimited artinya semangat. Itu benderanya kan lebar besar. Mereka nyanting tas besar, bawa tas yang belakang itu isinya itu bendera-bendera dirakit di salah situ, kemudian mereka ini. Saya bilang itu berapa nih tidak? Nah, itu di belakang konsumsi kayaknya banyak. Kasihkan ke mereka ini. Mereka lebih butuh. Katanya ini jalan kaki dari lingkar timur, dengar saya. Mereka lebih butuh, kasihkan air, kasihkan ini. Saya tunggu lama kok cuma air ya, air gelas. Kok tidak ada makanan? Tak cek lagi, tidak ada saat makanannya sudah habis. Oh sudah kalau gitu. Mereka lebih butuh menurut saya. Anak kecil yang dengan semangatnya mungkin mereka menyalurkan rasa futurnya, jenuhnya, tapi masuk ke sana dengan cara mereka. Dan Nabi bilang, Ustaz, di dawuhnya Rasulullah itu di surga itu ada satu pintu namanya Babur Royan. Kok Babur Royan? Babul apa ya? Pintu kebahagiaan. Apakah Babul Faroh, saya lupa. Itu pintu kebahagiaan untuk siapa? Liman farroh hasibyan. Orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil. Itu pintunya nanti aksesnya di sana khusus. Semangat kan ya. Abah-abah itu banyak yang ini, ngasih air, ngasih makanannya itu. Tidak apa-apa.
apa? Sambil diarahkan cara adab yang benar. Itu lebih baik begitu. Mereka menyalurkan faktornya, rasa jenuh dalam hidupnya, kesolawatan begitu, meskipun secara adab mungkin kurang pas bagi kita itu ya. Tapi itu tidak maksiat, jelas tidak maksiat. Daripada mereka lari ke maksiatan itu jauh besar. Bayangkan kita melarang mereka terus lari. Wong banyak yang tatuan tuh. Insya Allah, mereka sudah jauh-jauh hanya untuk selawatan. Mereka baca selawat tuh pahala sudah. Itu gitu saja. Makanya bahasa Rasulullah, "Famankanat fatratuhu ilal iqtisad was sunnah." Maka itu baik. Siapa yang masa vakumnya, jenuhnya dilarikan kepada hal yang sunnah atau minimal antara tengah-tengah, antara ekstrim dan tidak, itu baik. Tetapi famankanat fatratuhu ilal ma'asi, siapa yang jenuhnya lari ke maksiat, wah itu halikun, celaka ya. Jadi Rasulullah itu masih panduan. Fatroh itu normal, tapi cara menyalurkannya Rasulullah kasih jalur. Baik, kita lanjutkan. Sehingga anak-anak ICM, saya mikir dulu itu, anak ICM itu media penyaluran fatroh itu seberapa besar? Saya mikir dulu tadi. Saya kalau dalwa itu dalwa event-event panggung yang sholawat itu sering kan. Satu Muharram event besar panggung. Ini sedikit Muharram, terus kemudian Ramadan, awal Ramadan tuh panggung besar, undang dari Syria sholawatnya itu sering begitu. Sehingga anak-anak saya pikir banyak media ini ya, media untuk melebur fatroh tadi. Saya tidak tahu di guru-guru ini apakah guru-guru ini apakah sudah tidak ada fatrohnya atau ada? Seharusnya ada ya. Tapi apa cara menyalurkan fatrohnya pada guru-guru ustadzah ini? Saya tidak tahu. Ini tugasnya kepala sekolah nanti. Mikirkan media penyaluran fatrohnya. Yang jelas kalau anak-anak Ustaz, saya mikir kurang banget. Saya mikir kurang banget. Makanya kemudian ketika sudah jenuh, mereka pilih jalur apa? Manjat pagar, melanggar, kabur. Saya baru kemarin dikabari sama security pojok yang pintu belakang batasan. Ustaz, kemarin tuh ada anak kabur, hampir dikejar warga karena mencurigakan. Kan kalau sudah malam-malam kabur, kan semua orang kan sigap saja. Yang punya rumah masih sigap, kan ini siapa? Kan tidak tahu ini sakit atau siapa, tidak tahu. Pokoknya malam-malam mendak-mendak sudah layak mencurigai. Itu begitu. Bagi saya pikirannya, iya, ICM itu seberapa ini ya sebenarnya media pelebur faktor tadi itu, pelebur rasa jenuh, rasa vakum, sehingga mereka kemudian mengalir kesenangannya dan lain-lainnya. Mungkin itu saja. Jadi jangan sekilas hanya membaca di list-list visi misi kemudian minat, jangan mentok di situ. Agak dalam misalnya menurut saya anak-anak itu. Saya dulu sempat mengusulkan gimana kalau dihitung, dikalkulasi porsi anak-anak asrama maupun sekolah sampai batas yang paling normal, yang maksimal tidak apa-apa, tapi normal manusia usia segitu itu normalnya segini kegiatannya dan refreshingnya segini, ada porsi-porsinya, sehingga nanti itu gara-gara dulu sering eyel-eyelan rebutan antara sekian program ini, porsi saya kok sedikit. Yang tahfidz sedikit. Anaknya satu, tapi sekian target rebutan satu anak. Nah itu butuh dinormalkan menurut saya. Kalau enggak maka harus fasilitas dan hiburan refreshingnya harus banyak menurut saya. Sehingga tadi itu faktornya itu mengalir. Kalau enggak nanti ngalirnya ke tempat yang salah. Kita lanjutkan tuh ya. Wa kana yahki an Syekhul Islam al-Isbijadi. Ada yang bilang al-Asbijadi. Wakana yahki dan diriwayatkan, dihikayahkan an Syekhul Islam al-Isbijadi, dari Syekhul Islam al-Isbijadi. Ini nama yang agak susah bacanya, sampai di buku saya ini diharokatkan. Yang lain tidak ada harokatnya, ini ada harokatnya sendiri. Nah bacanya al-Isbijadi. Annahu waqa'a, bahwa beliau itu pernah terjatuh, pernah berada fi zamani tahsilihi, di saat belajar, di saat proses belajar, fi zamani tahsilihi, di saat proses belajar, wa ta'alumihi, dan dia belajar ya. Tahsil itu proses menggapai, ta'alum itu belajar.
Nah, Syekhul Islam Al-Izmijabi ini pernah mengalami fatratun, rasa jenuh, vakum, bingung saja. Jenuh itu bukan hanya malas saja, tapi dia bingung mau ngapain, itu termasuk fatrah. Karena kondisi tidak memungkinkan, saya tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya itu fatrah juga. Kemudian Ithnatai asra sanatan, 12 tahun, fatrahnya itu 12 tahun. 12 tahun itu belum usia kita di JM. Kalau saudara Indah, 12 tahun ya saya. Sudah 12 tahun. Itu usianya saudara Indah di JM. Sama saya juga kayak gitu. Nah itu fatrahnya 12 tahun gara-gara apa? Bingkila bin Malik. Gara-gara pergantian raja. Kan disuruh mungkin itu saja. Pergantian, perputaran kekuasaan itu bikin kondisi yang mungkin orang bingung mau ngapa-ngapain. Itu fatrah namanya. Maka apa yang dilakukan? Fa kharaja ma'a syarikihi, maka beliau keluar bersama temannya. Fa kharaja ma'a syarikihi, maka beliau keluar bersama temannya fil munadharah, untuk diskusi. Beliau keluar dari tempat itu untuk nyari tempat yang support untuk diskusi, seri diskusi, mengkaji ilmu itu saja. Walam yatruka al-munadharah, dan mereka berdua tidak meninggalkan munadharah. Munadharah itu diskusi. Jadi nyari tempat yang support untuk diskusi keilmuan. Orang kalau diskusi keilmuan kan nambah saja, terupgrade dia. Beda kan kalau mendiskusikan orang, membicarakan orang maksudnya. Dengan mendiskusikan orang kan bahasa halusnya dari ghibah dan ngerasani saja. Dia tidak akan pernah terupgrade. Yang ada malah dia downgrade. Kenapa? Waktunya habis untuk membicarakan orang. Berbeda kalau dia membicarakan ilmu, dia nambah terus. Maka orang-orang begini ketika sudah lingkungan tidak nyaman, dia cari tempat yang paling membangun perkembangannya. Apa tempat yang mensupport dia diskusi. Lu tidak kebayang saja, misalkan kondisi-kondisi yang menyeramkan, kondisi pergantian dulu itu zaman Soeharto, kemudian pergantian itu kan gaduh luar biasa. Momen-momen begitu bisa tidak orang survive kemudian berkembang gitu. Itu harus nyari sendiri. Kenapa lingkungan kerajaan itu, Ustaz? Lingkungan yang paling penuh dengan intrik politik. Makanya saya membaca Suryo Mentaram atau Ronggo Warsito, saya lupa. Itu salah satu dari kedua yang disebut, saya lupa namanya. Itu tidak pernah kerasan di kerajaan. Padahal itu keturunan kerajaan. Selalu pengen kabur dari kerajaan. Kenapa? Bahasanya sederhana. Saya tidak pernah ketemu manusia di kerajaan. Ini dalam sekali begitu. Saya tidak pernah ketemu manusia di kerajaan. Saya pengennya bergaul dengan manusia. Akhirnya kabur. Terakhir itu sukses dia kan. Kenapa Ustaz? Ya mungkin di kerajaan yang penuh dengan intrik politik itu yang terjadi mungkin terbayang adalah karakter binatang saling makan, saling menikam, saling menghancurkan. Itu bukan karakter manusia versi. Sampai lama Ustaz itu mengasingkan diri. Akhirnya suatu hari dalam sebuah riwayat itu beliau akhirnya sadar dan ketemu, oh ya saya sudah ketemu manusia katanya. Istrinya kaget loh, memang siapa manusia? Ya saya ini sendiri. Saya sendiri dan orang-orang manusia. Kenapa? Ya manusia begitu. Ada waktunya baik, ada waktunya buruk, ada waktunya kemanusiaan muncul, ada waktunya kebinatangan yang muncul itu. Ada fatrah-fatrahnya begitu saja, masa-masanya. Sehingga wajar kalau kemudian kita butuh situasi yang mengembangkan keilmuan kita saja, biar tidak futur lama-lama, tidak vakum lama-lama. Saya dulu saat di Ustaz Amin pernah menangi, kayaknya masih pernah ikut ya, pernah membuat forum kajian keagamaan. Yang diskusi pertamanya itu di basement ya. Setelah itu di Muslim saya buat forum kajian pakai bahasa Arab. Itu saya ngoyo banget untuk ngajak teman-teman. Kenapa teman-teman harus disibukkan saya dengan keilmuan. Terus saya buat forum menulis. Ada zamannya Rasulullah. Saya dulu minta gimana caranya muslim itu membuat oretan-oretan pengalaman mendampingi anak sampai dia terkesan. Oh iya, saya pernah dampingi anak namanya ini
sampai dia berubah. Kan itu perlu ditulis. Dan itu jadikan satu buku, saya bilang. Itu banyak yang sudah nulis sebenarnya, Rasulullah, Zainal, cuman mandek lagi. Jadi forum-forum begitu tuh harus ada, forum kumpul, forum diskusi, forum ya ngobrol santai, bahkan hanya untuk membangun spirit tadi itu, menghilangkan rasa jenuh dan lain-lain. Kalau perlu forum makan-makan, forum apalagi rujakan-rujakan, itu tadi ya mungkin diperbanyak. Sehingga kenapa ada waktunya untuk saling mengalirkan dan menghambat mencegah jenuh tadi itu muncul pada waktunya tadi itu mungkin saja. Kita lanjutkan. Nah, beliau ini sampai keluar dari kerajaan itu nyari forum yang pas. Wa kana yajlisani fil munadharah. Beliau berdua duduk untuk diskusi kulla yaumin setiap hari. Beliau berdua duduk diskusi kulla yaumin setiap hari, walam yatruka al-julus, dan tidak pernah meninggalkan forum itu. Walam yatruka al-julus, dan tidak pernah meninggalkan al-julus lil munadharah, forum diskusi itu, ifnatai asara sanatan, 12 tahun. Jadi 12 tahun masa fatrah itu dipakai untuk pergi mengasingkan diri, kemudian diskusi saja. Butuh teman yang begitu saja. Butuh teman yang sefrekuensi untuk saling mengembangkan, saling berkembang gitu saja. Fasoro, maka jadilah syarikuhu, temannya itu Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam lisyafi'in, bagi madhab Syafi'i, bagi kalangan Syafi'i. Temannya jadi orang sukses akhirnya sampai. Wa huwa kana Syafi'iyan, dan beliau adalah ulama yang bermadhab Syafi'i. Itu gitu Ustaz ya. Jadi kita paham bahwa karakter kita itu ada waktunya fatrah, ada waktunya jenuh. Maka orang yang cerdas harus tahu cara mengantisipasinya sebelum terjadi, atau mengobatinya kalau sudah kadung terjadi. Yang begitu itu ilmu yang mampu biasanya. Kita lanjutkan. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadi al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khon. Namanya Qadi Khon, jabatannya adalah Ustadz Asy-Syeikh Qadi Imam Fakhrul Islam. Fakhrul Islam itu kebanggaan Islam. Qadi Khon, namanya Qadi Khon. Yaqulu, beliau berkata, yang bawi seharusnya lil mutafaqqih, orang yang al-mutafaqqih, orang yang ingin menjadi ahli fikih, liman arada yasula ilmal fikih, orang yang ingin menjadi ahli fikih, ayyahfadhu nushatan wahidah, hafal satu kitab, min nusuhil fikih daiman, dari kitab-kitab fikih. Dia harus hafal satu kitab fikih yang dia pegang terus hafalan itu. Misalkan aku sadar, jangan pengen jadi orang yang ahli ilmu apa misalkan, ilmu matematika misalnya, pakar, maka harus ada satu buku tentang matematika yang dikuasai banget. Kalau pengen jadi ahli hadis misalkan, ulama hadis, maka minimal ada satu hadis yang dia hafal luar kepala dan nempel terus begitu. Biasanya di kurikulum Mesir saja, Madinah, itu kebanyakan pakai konsep hafalan satu kitab itu saja. Dan ulama-ulama dulu itu biasanya fokus satu kitab dulu, baru kemudian pindah ke kitab yang lain. Itu tahap dasar. Kalau sudah mutaqaddim atau mutawassit, pertengahan atau sudah level yang maju ya, itu yang saya rasakan paling bagus saja, belajar yang paling bagus itu adalah komparasi. Saya misalkan belajar fikih bab thaharah, saya buka sekian kitab tentang thaharah itu bersuci. Saya buka Fathul Qorib bab thaharah, saya buka Fathul Muin bab thaharah, saya buka Fathul Wahhab bab thaharah, Kifayatul Ahyar bab thaharah. Sekian kitab saya buka, komparasi itu lebih keren. Saya kemarin belajar sirah segmennya ketika Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Saya buka fiqh sirah, saya buka Rahiqul Maktum, saya buka sirahnya Quraisyihab.
itu ketika dipelajari dengan komparasi sekian kitab, itu wawasannya jauh lebih matang. Yang kedua kemudian lebih nempel biasanya. Kenapa? Karena kita berusaha mengkomparasi. Kemudian yang ketiga adalah kalau anak-anak tetap harus menghafalkan. Menurut saya menghafalkan satu kitab dulu minimal, satu buku dulu, satu teori dulu dia dihafalkan, sampai kemudian sudah berada di level lanjutan dia komparasi sekian ilmu. Ini yang biasa dilakukan ulama dulu, tahapan-tahapan dasar, tahapan-tahapan selanjutnya. Kita lanjutkan, fayatayassaru lahu ba'da dzalika, maka dengan hafal tadi itu saja, fayatayassaru lahu menjadi mudah saja. Fayatayassaru lahu menjadi mudah ba'da dzalika, setelah itu hifdzu ma sami'a minal fiqh, menghafal apapun terkait fikih. Karena dia sudah hafal istilah-istilah, keyword-keyword penting tentang fikih. Dia sudah hafal luar kepala, sehingga masuk ke kitab fikih apapun dia punya panduan utama. Apa itu? Istilah-istilah dasar tentang fikih. Ini yang tips yang dari para ulama, gimana caranya kita itu bisa masuk ke lautan keilmuan yang lebih luas, yang dasar dulu dikuasai dan dihafalkan kalau bisa. Itu mungkin Ustaz ya, yang bisa kita kaji pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, persilahkan. Sampun? Iya, Ustaz ya. Mungkin ini minta tips Ustaz ya, bagaimana cara mengelola perasaan saat mungkin kita lagi di titik itu, apalagi yang mungkin ibu-ibu ya, kalau misalkan pulang ke rumah itu sudah harus dalam kondisi yang kembali semangat mengesampingkan yang di sekolah, dan saat di sekolah pun mengesampingkan apapun yang di rumah, fokus di anak-anak sekolah lah. Itu mungkin tipsnya. Iya, kalau pakai jurusnya Sok Margono itu rumus pemindah perasaan, kan itu saja. Pernah dengar ya? Rumus pemindah perasaan. Kalau sedang berada di titik malas, dia harus punya rumus untuk memindah rasa malas itu dengan caranya. Beda-beda masing orang Ustaz ya. Ada orang ketika dia jenuh kemudian dengarkan kajian-kajian yang milau-milau, dia kemudian semangat lagi. Masing-masing orang berbeda, dan masing-masing orang harus segera menentukan jurus pemindah rasanya. Yang saya tahu gitu dari sahabatnya. Kalau terkait misalkan ibu-ibu terutama, saya belum punya pengalaman yang baik karena istri saya juga tidak bekerja, sehingga belum ada di fase saya sibuk kerja pulang kemudian mengondisikan rasa ya yang di tempat kerja tidak terbawa ke rumah, itu belum pernah. Cuman kalau saya kan merasakan karena bekerja, ngajar, pulang juga ada istri, juga ada anak masih kecil. Saya tidak tahu apakah rasa itu bisa sama antara laki-laki dan perempuan. Yang jelas mungkin lebih butuh effort yang perempuan karena lebih kompleks soalnya. Kalau saya Ustaz ya, saya pernah dengar dari Ustaz Hedi begini, Ustaz, saya pernah bilang ke beberapa orang itu, kalau punya anak kecil pulang kerja itu suami itu berikan waktu setengah jam lah untuk istirahat. Seharusnya istri memberikan suami yang pulang kerja itu untuk istirahat setengah jam, biar nanti ketika dia gendong ngomong anak tidak kebawa capeknya dan keselnya, kemudian anak jadi pelampiasan. Nah, suatu hari saya punya kejadian, mungkin karena istri saya kan di rumah seharian gitu ya sama anak, terus jadi bisa cepat jenuh pasti. Sedangkan anak mungkin ada waktunya rewel, ada enggak, kan gitu ya. Tidak bisa dibuat rumus, anak itu anteng terus. Bahkan saya bilang normalnya anak itu ada rewelnya, ada antengnya. Kalau pengen dengan anak itu ya harus nikmati dua-duanya. Itu kan rumus tapi ya. Tapi kan kesel itu natural. Jenuh itu kan natural ya. Nah suatu hari mungkin tidak kuat ya. Istri saya itu sampai agak gemas gimana gitu. Saya bilang, kasih saya dulu. Gini, kalau saya bilang gini, kalau sampean sudah berada di titik ini satu kali saja selama setahun yang mengalami itu. Kalau sampean sudah merasa agak mau habis tenaganya dan kesabarannya, segera kabari saya. Saya tidak ingin ada di momen siapapun itu ya, ketika dengan anak berada dalam kondisi tidak nyaman. Tidak boleh ada yang gitu. Saya bilang, Ustaz itu bahkan bilang,
suami itu pulang kerja tidak boleh langsung gendong anak, harus istirahat dulu 1,5 jam. Biar kenapa? Biar capeknya tidak kemudian berefek kepada anak. Saya bilang, tapi saya tidak pernah pakai hak itu. Saya ngomong gitu ya, tidak pernah pakai hak itu loh ya. Saya pulang tidak pernah minta istirahat. Saya selalu mengondisikan pikiran saya biar tidak berada dalam rasa yang tidak nyaman dengan anak. Apalagi sampai mangkal ya, belum tidak boleh. Tapi merumuskan itu saya tidak bisa. Oh gini caranya, yang jelas saya begini. Lah anak saya ini terlahir adalah karena keinginan saya. Saya yang pengen. Lo kalau sudah pengen harus terima segala konsekuensinya. Saya punya rumus gini, satu. Kita kalau sudah memilih harus nikmati. Kalau memilih itu orang yang cerdas, kalau memilih dia sudah mempertimbangkan. Orang Jepang itu banyak yang tidak menikah. Kenapa? Karena paham konsekuensi punya anak yang mengikat. Loh, saya sudah paham punya anak itu mengikat, maka saya harus nikmati. Sehingga rumus itu, logika itu saya pakai. Ketika saya tidak pernah punya pengalaman merasa kesel kemana itu. Sama bersama pasangan juga. Kenapa logika saya berjalan? Apa? Ngapain saya kesel pada sesuatu yang saya pilih sendiri dan saya pertimbangkan matang-matang untuk itu. Gitu. Mungkin tidak tahu apakah ini bisa dipakai di pikiran-pikiran perempuan. Karena walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan. Ini seharusnya yang senior saudara-saudara yang cerita nanti gimana cara. Saya pernah soalnya punya meme lucu saja. Kitab khusus mempelajari perempuan itu tebelnya segini, itu masih jilid 1. Tidak tahu ada berapa aja. Itu guyonan, tapi tidak tahu apakah benar. BB ini. Itu saja ya. Jadi saya itu punya rumus, apapun yang saya pilih saya harus mengerti. Yang kedua, logika saya sering saya pakai. Saya sering bilang, mungkin pernah bilang saya, bahwa dalam kondisi saya berhak marah, saya tidak pakai itu. Kenapa? Karena logika saya bilang kalau saya marah saya tidak nyaman. Saya dengan orang rumah tidak nyaman. Saya hidup mencari nyaman dan menghindari tidak nyaman. Logika saya bilang jangan dipakai itu sudah. Makanya katanya Rasulullah, orang kalau marah kemudian tidak ambil marah itu, dia akan dapat jannah, falakal jannah. Panjenengan tahu jannahnya orang ketika di dunia damai, tenang, bahagia. Gitu saja. Orang kalau dia tidak marah, falakal jannah, dia berhak dapat surga. Jangan bayangkan nanti sekarang sudah kebayang loh. Dengan kalau waktunya marah, tidak marah dengan bahagia, serasa di surga. Gitu saja ya. Saya tidak tahu apakah ini bahasa-bahasa yang terlalu idealis yang susah, tapi ini pengalaman saya. Barangkali bisa diterapkan. Mungkin itu Ustaz ya. Sudah jam 8 kurang 6 menit kita tutup. Mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru. Semoga kita dapat keberkahan ngaji, manfaatan ngaji. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan hidup, ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.